Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Natalie Mira. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Sosiologi. NIM 1503030058. Dalam video kali ini, saya ingin melanjutkan review buku yang ke-10. Buku ini berjudul Kolektivitas dan Kekuatan Internet Perspektif Sosiologi. Buku ini ditulis oleh Ulrich Dolata dan Jean Felix Kreb. Lanjut saja, yang dibahas dalam buku ini yang pertama yaitu tentang kolektivitas dan kekuatan di internet. Internet telah lama menjadi fondasi penting dari tindakan dan perilaku sosial, membuka kemungkinan baru atau yang secara signifikan diperluas untuk berkomunikasi dan mengambil tindakan baik untuk individu maupun kolektif. Hal ini mengakibatkan fenomena massal seperti putaran umpan balik pelanggan pada platform belanja seperti Amazon, komunitas jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat, publikasi media dan jaringan konsumsi, misalnya YouTube. Berbagi file besar-besaran dan kelompok perhatian atau ledakan kemarahan yang berkembang secara spontan di media sosial atau di sekitar topik yang diangkat di hashtag seperti Meto dan Twitter. Namun, fenomena massa juga mencakup kepentingan terorganisir dan komunitas produksi dalam konteks pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak open source, misalnya kernel Linux, atau pengembangan konten gratis misalnya Wikipedia, serta gerakan sosial yang saat ini memanfaatkan web sosial sebagai hal yang biasa ketika memobilisasi dan mengkoordinasikan protes sosial. Hal ini menunjukkan bahwa internet memungkinkan kolektivitas untuk berkembang menjadi fenomena yang mengesankan dan berlapis-lapis yang menghasilkan beragam bentuk perilaku dan tindakan sosial yang sepenuhnya spontan atau tidak terstruktur secara informal. Tujuan pertama buku ini adalah untuk menangkap dan menyusun keragaman ini dengan pendekatan teori aktor dan atas dasar itu menyajikan konsep heuristik perilaku kolektif spontan dan aksi kolektif terarah di era digital. Namun, selain spontanitas dan jaringan yang longgar, kolektivitas tidak pernah muncul begitu saja. Dalam semua kasus, itu tertanam dalam kerangka kelembagaan dan infrastruktur tertentu yang memiliki efek penataan tindakan dan perilaku. Kerangka kerja ini secara tradisional mencakup aturan kelembagaan seperti hak untuk berkumpul dan berdemonstrasi atau kebebasan berserikat. Infrastruktur media khusus sebagai platform informasi dan komunikasi, pasar sebagai arena yang membentuk dan menyusun perilaku konsumen kolektif, atau adanya ruang publik sebagai tempat berkumpulnya masyarakat, baik secara spontan maupun terencana. Internet kemudian terdiri dari lapisan substansial baru dari infrastruktur ini, yaitu lapisan yang melaluinya sebagian besar pertukaran sosial saat ini diatur. Banyak bentuk informasi, komunikasi, dan koordinasi individu dan kolektif kini telah berpindah ke ranah online dan dikoordinasikan dan disalurkan oleh serangkaian platform dan layanan teknis yang dapat dikelola yang tersedia secara global. Facebook misalnya berfungsi sebagai pusat platform jaringan sosial, WhatsApp sebagai layanan perpesanan utama, YouTube sebagai pusat distribusi penting untuk video, Google sebagai pusat situs pencarian informasi, Twitter sebagai layanan perpesanan utama, dan Amazon sebagai pusat distribusi platform perdagangan berbasis web terkemuka. Teman, poin kedua yaitu tentang aksi kolektif di era digital, tipologi berbasis aktor. Dari kawanan dan kerumunan hingga gerakan dan komunitas, internet memungkinkan bentuk-bentuk baru perilaku dan tindakan kolektif di mana saja dalam spektrum antara individu dan organisasi. Teknologi online memungkinkan agregasi preferensi konsumen yang dikumpulkan terutama dari sistem umpan balik konsumen,
atau penggunaan kolektif media sosial yang ekstensif, misalnya Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, dan platform berbagai file, misalnya The Petaluk. Fenomena kolektif lebih lanjut mencakup bentuk-bentuk baru dari mobilisasi dan pengorganisasian protes politik seperti Occupy atau Black Lives Matter, serta konten terbuka dan komunitas open source seperti Wikipedia atau Linux. Dalam semua kasus ini, teknologi online tampaknya berfungsi sebagai agen penyelenggara. 2.1 yaitu individu. Kemampuan individu untuk bertindak dengan sengaja dan kreatif sebagai aktor sosial tidak lagi diperdebatkan. Tentu saja, tindakan dan cakupan tindakan aktor individu ditentukan bersama dan dipengaruhi oleh konteks sosial tertentu, oleh aturan dan norma sosial, dan oleh ekspektasi peran tertentu. Secara umum, tindakan individu selaras dengan orientasi lembaga regulasi, normatif, dan budaya. Tunduk pada tekanan yang signifikan yang diamati di tempat lain atau sudah dianggap positif secara sosial. Namun demikian, tindakan aktor individu tidak terbatas pada pemenuhan sederhana dari ekspektasi peran yang ditentukan fokus kaku pada norma dan nilai sosial atau kepatuhan dengan aturan yang didefinisikan dengan baik seperti yang dikemukakan oleh para pendukung awal fungsionalisme struktural seperti yang diungkapkan oleh Durkheim pada tahun 1970 dan Parson 1937 dan Dahrendorf pada tahun 1968. Sebaliknya, individu cukup mampu untuk secara sadar memahami lingkungan pribadi dan sosial mereka dan menawarkan interpretasi mereka sendiri terhadap lingkungan tersebut tentang mengembangkan preferensi subjektif dan seringkali spesifik konteks, merumuskan tujuan mereka sendiri untuk tindakan dan membuat keputusan mereka sendiri dan menindaklanjutinya. Singkatnya, acting individu dapat dipahami bukan sebagai konformis belaka atau sebagai oportunis berpikiran sempit, tetapi lebih atau kurang sebagai pemain yang lebih atau kurang bebas, kompeten, kreatif, dan sangat emosional. Di internet juga, aktor individu membedakan diri mereka dengan orientasi tindakan yang sangat berbeda dan tingkat serta cakupan aktivitas dan kreativitas yang berbeda. Masing-masing memanfaatkan kemungkinan yang diperluas yang ditawarkan oleh web dengan cara yang independen dan selektif. Namun, hanya sedikit dari perilaku ini yang campur tangan secara aktif atau kreatif dalam pengembangan teknologi, produk, layanan, web, dan infrastruktur, atau menonjol karena perilaku yang sengaja menentang aturan atau standar. Sebaliknya, sebagian besar pengguna web individu menggunakan informasi baru, komunikasi, dan peluang konsumen dengan cara yang direkomendasikan oleh penyedia berbasis web masing-masing. Misalnya, pengguna Facebook yang ingin aktif di situs jejaring sosial ini dapat melakukannya hanya dalam batasan parameter teknisnya dan dengan mematuhi etiket sosialnya, yaitu dengan menyetujui syarat dan ketentuannya yang umumnya mereka lakukan tanpa ragu-ragu. Oke teman-teman, sekarang 2.2 yaitu organisasi. Masyarakat modern tidak terutama terstruktur di sekitar individu, tetapi pertama dan terutama dibentuk dan dimotivasi oleh tindakan dan interaksi antara organisasi formal seperti yang diungkapkan oleh Marx dan Simon pada tahun 1958. Jauh lebih daripada individu, pelaku korporasi seperti perusahaan, organisasi politik, atau lembaga penelitian memiliki pengaruh untuk bertindak secara sistematis dan andal, telah menetapkan dan memformalkan tindakan dan rutinitas pengambilan keputusan dan memiliki kapabilitas strategis yang lebih besar ketika mengimplementasikan sumber daya organisasinya, yaitu karena mereka sangat bergantung pada preferensi dan kepentingan anggotanya. Tentu saja mereka pun
tunduk pada kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang berlaku. Akan tetapi, mereka berbeda dalam posisi yang jauh lebih baik daripada aktor individu untuk melalui aktivitas dan sumber daya mereka berpartisipasi dalam penciptaan fondasi, kelembagaan, dan tindakan mereka. Menurut Marx dan Scarp pada tahun 1995. Dalam konteks itu, perusahaan internet terkemuka adalah yang menyediakan dan mengembangkan fondasi infrastruktur web. Biasanya, satu atau beberapa perusahaan mendominasi pasar, mengontrol platform pusat yang sering dikunjungi oleh pengguna web, individu, dan oleh banyak informasi kolektif berbasis online. Apple dan Google mengontrol pasar perangkat seluler, Google pasar mesin pencari dan iklan internet, perdagangan online, Amazon, Apple, Netflix, dan Amazon distribusi konten media digital dan jaringan sosial Facebook tidak hanya secara regional tetapi juga internasional. Perusahaan internet yang dominan dengan demikian adalah aktor pengaturan yang dengan menentukan kerangka kerja sosioteknik untuk pergerakan pengguna individu, membentuk pengalaman online para pengguna ini dan menyusun bersama perilaku dan tindakan kolektif mereka. Dengan cara ini, dimediasi melalui infrastruktur teknis yang mereka sediakan, mereka menjadi faktor utama mempengaruhi pembentukan dan pergerakan kolektif sosial web. 2.3 itu formasi kolektif. Spektrum luas mulai dari individu hingga organisasi menampilkan berbagai macam formasi kolektif. Kolektif semacam ini itu mungkin memiliki pola koordinasi dan gerakan yang sangat berbeda dan tindakan dapat sembarangan dianggap sebagai aktor sosial dan tujuan, sumber daya, dan orientasi aksi bersama. Berikut ini kami menyajikan apa yang diyakini sebagai dua jenis dasar kolektif sosial yang masing-masing ada dalam konteks offline dan online. Jenis pertama terdiri dari kolektif non-terorganisir yang atribut utamanya adalah agregasi keputusan dan perilaku serupa di antara individu. Kelompok-kelompok ini tidak memiliki inti yang terorganisir dan memandu tindakan tetapi telah berbagi persepsi pendekatan terhadap konsumsi atau cara-cara memahami masalah yang dapat terkonsolidasi menjadi perilaku massa. Fenomena ini diidentifikasikan sejak lahir tahun 1930-an oleh Blumer, yang menyatakan bahwa bentuk perilaku massa secara paradoks ditetapkan oleh jalur aktivitas individu dan bukan oleh tindakan bersama. Blumer juga menunjukkan bahwa perilaku massa seperti itu dapat memiliki dampak sosial yang luas. Sebuah partai politik yang dapat menjadi tidak terorganisir atau sebuah institusi komersial dihancurkan oleh perubahan minat dan selera. Namun, efek tersebut tidak dapat dikaitkan dengan seperti yang ditekankan oleh Scarp pada tahun 1997. Pengambilan keputusan yang disengaja atau dia sengaja dari aktor kolektif tetapi hasil dari keputusan perilaku yang berorientasi serupa dari aktor individu. Efek agregat kemudian menjadi hasil dari pilihan individu, tetapi itu sendiri bukanlah subjek dari pilihan sengaja siapapun. Dengan kata lain, kolektif yang tidak terorganisir tidak bertindak sebagai satu kesatuan. Seiring waktu, formasi ini mengembangkan identitas kelompok yang terpisah, menstabilkan melalui proses pelembagaan yang memungkinkan reproduksi struktur kelompok menjadi dibedakan secara internal antara aktivis yang penggantinya dan mengembangkan asimetri kekuatan yang sesuai, yang bersama-sama secara bertahap membuat mereka mampu mengembangkan dan menerapkan strategi dan mobilisasi di berbagai situasi. Aktor kolektif dicirikan memiliki bentuk organisasi yang spesifik, namun berbeda secara signifikan dari bentuk organisasi formal seperti yang diidentifikasikan oleh Roots. Terkait dengan gerakan sosial dan oleh Dobus dan Quirk pada tahun 2011 berkenan dan dengan komunitas, baik gerakan sosial maupun komunitas tidak terorganisir. Namun, karena mereka didasarkan pada aturan implisit dan eksplisit, anggota mereka berbagi perasaan kebersamaan yang sadar dan mereka terbentuk secara teratur di sekitar unit organisasi formal. Namun, berbeda dengan organisasi formal, keanggotaan komunitas diperoleh melalui praktik tertentu, keputusan dibuat tanpa mengacu pada pergerakan hukum yang mengikat dan tidak ada bayangan hierarki. Dobus menyebut pola organisasi aktor kolektif ini sebagai organisasi
Hanya ketika informalitas yang terorganisir ini menjadi mapan, barulah informasi masing-masing menjadi mampu mengembangkan dan menerapkan strategi di luar tingkat individu dan untuk pindah ke jajaran aktor sosial yang bertindak secara kolektif. Konstelasi sosial yang tidak terbentuk dan agak acak tersebut kemudian dapat berkonsolidasi menjadi gerakan sosial atau komunitas yang dengan sengaja memiliki tujuan, aturan, dan atribut identitas serta pola organisasi yang kurang lebih informal. Dalam hal ini, mereka mewakili aktor kolektif yang mampu dengan sengaja atau aksi strategis tipe kedua dari kolektif sosial. Seiring waktu, informasi ini mengembangkan identitas kelompok yang terpisah, menstabilkan melalui proses pelembagaan dan kemungkinan reproduksi struktur kelompok menjadi dibedakan secara internal antara aktivis dan penggantinya, dan mengembangkan asimetri kekuatan yang sesuai dengan yang bersama-sama secara bertahap membuat mereka mampu mengembangkan dan menerapkan strategi dan mobilisasi di berbagai yang berbeda secara signifikan dari bentuk organisasi formal seperti yang diidentifikasikan oleh Rus pada tahun 1994 terkait dengan gerakan sosial dan oleh Dobus pada tahun 2011 berkenan dengan komunitas. Baik gerakan sosial maupun komunitas tidak terorganisir karena mereka didasarkan pada aturan implisit dan eksplisit. Anggota mereka berbagi perasaan kebersamaan sadar dan mereka terbentuk secara teratur sekitar unit organisasi formal, namun berbeda dengan organisasi formal. Keanggotaan komunitas diperoleh melalui praktek tertentu. Keputusan dibuat tanpa mengacu pada kerangka hukum yang mengikat dan tidak ada layanan hierarki. Dobus dan Cook menyebut pola organisasi aktor kolektif ini sebagai informasi terorganisir, berbeda dengan pengorganisasian formal dalam organisasi. Teman-teman, sekian penjelasan dari buku ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.